Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi di pertemuan ketiga, masih tentang bab 8. Ya, mungkin ini materi terakhir dari bab 8. Ya, sebelum kita belajar seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Tujuan pembelajaran kita masih tetap ada 3, yaitu bisa menjelaskan, bisa menunjukkan, dan bisa menampilkan. Yang kali ini yaitu tentang perilaku hormat dan patuh kepada guru sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis yang terkait. Oke, materi yang ketiga kita akan tentang materi menghormati guru. Kenapa kita harus menghormati guru? Karena sebagaimana kita tahu bahwasanya jasa guru itu luar biasa, sama seperti orang tua, dan guru itu merupakan orang tua kedua setelah orang tua kita di rumah. Seperti dalam firman Allah dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Artinya di sini apa? Di sini dibahas tentang pengetahuan, di mana pengetahuan itu kita bisa ambil dari sekolah. Nah, di dalam sekolah itu kita akan bertemu dengan guru. Di sinilah ketika Allah mengeluarkan firman-Nya, yaitu tentang Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antara kamu beberapa derajat. Supaya kita harus menjadi orang yang berilmu pengetahuan dengan cara kita berpendidikan. Bagaimana cara menghormati guru? Banyak caranya. Salah satunya adalah kita bisa menghormati guru dengan cara mengucapkan salam apabila kita bertemu. Ya, dimanapun kita bertemu, di sekolah apalagi di luar sekolah, maka ucapkan salam. Yang kedua, memperhatikan apabila diajak bicara dalam dan di luar kelas. Ya, apalagi ketika guru sedang menjelaskan. Ya, jangan sampai dia ngobrol, fokus kepada guru terlebih dahulu. Nah, itu adalah salah satu cara menghormati. Kemudian ketiga, hormati dan hargai guru. Artinya ketika guru menyampaikan materi atau misalnya kamu ketemu di mana saja, maka hormati dan hargai guru kamu. Kemudian yang keempat, melaksanakan nasihatnya. Nah, guru seperti orang tua, apabila itu nasihat yang baik dikerjakan, ya. Itu adalah salah satu cara kita untuk menghormati guru. Kemudian yang kelima, melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Nah, tanpa keterpaksaan kita bisa melaksanakan belajar dengan ikhlas. Dengan melaksanakan belajar dengan ikhlas, mengerjakan tugas dengan ikhlas, insya Allah kita akan mendapatkan nilai yang memuaskan. Nah, apa hikmah menghormati guru? Banyak. Yang pertama, kalau kita menghormati guru kita dapat memperoleh ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pasti. Yang kedua, memperoleh kejayaan dunia dan akhirat, karena dengan ilmu semua menjadi terang benderang. Ya, makanya kita dengan berilmu kita menyelamatkan kita dunia maupun akhirat kita. Yang ketiga, membentuk pribadi dan akhlak mulia. Nah, anak yang berilmu, anak yang berpendidikan pasti mempunyai pribadi dan akhlak yang mulia karena dia tahu batasan-batasannya. Kemudian yang keempat, memudahkan seseorang mengingat dan memahami pengajaran guru. Kalau kita menghormati guru, mudah-mudahan apa yang guru sampaikan dapat cepat dengan kita pahami, dan kita juga dapat mengingatnya dengan baik. Memuliakan guru. Oke, bagus ya videonya. Kita lanjut. Guru, kata penyanyi Iwan Fals dalam satu lagunya, bikin otak orang seperti otak Habibie.
Itulah mengapa kita, murid, orang tua murid, termasuk negara, harus menghormati guru. Harus kita akui bahwa peranan guru dalam kehidupan umat manusia sangatlah penting, bahkan luar biasa pentingnya. Tak mengherankan apabila masyarakat dengan jabatan paling rendah sekalipun, hingga jabatan presiden tidak akan pernah melupakan jasa guru. Wakil Presiden Yusuf Kala misalnya, pernah mengatakan di zamannya bersekolah, guru begitu dijunjung. Jangan sampai ada murid mencela atap rumah gurunya, apalagi memukul. Itu dosa besar, kejahatan besar, kata Wapres. Negara secara simbolis menaruh hormat yang tinggi kepada para guru dengan menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari Guru. Itu jelas ungkapan bahwa guru merupakan pahlawan bagi kemajuan pendidikan suatu bangsa. Bukan cuma menghormati, negara juga memberi jaminan perlindungan buat para guru melalui undang-undang. Pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menegaskan negara melindungi guru dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Dalam konteks itu, kita menyesalkan, sangat menyesalkan, perilaku orang tua siswa yang menganiaya guru di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu 10 Agustus. Sebelumnya, sejumlah guru juga menghadapi perlakuan tidak menyenangkan, kekerasan, hingga pemidanaan. Kejadian tidak mengenakan yang menimpa para guru, semestinya kita jadikan momentum untuk menata ulang hubungan guru, murid, dan orang tua dengan mengubah paradigma pendidikan dan pengajaran. Pendidikan, sekolah, juga guru tak boleh lagi memandang pikiran peserta didik sebagai bejana yang siap diisi, tetapi api yang harus dinyalakan. Paradigma pendidikan yang menjadikan peserta didik sebagai bejana yang siap diisi hanya menghasilkan interaksi satu arah dari guru ke murid. Guru akan menjejalkan dan memaksakan ilmu dan pengetahuan kepada peserta didik melalui pengajaran yang indoktrinatif, pekerjaan rumah berlebihan, disiplin berlebihan, bahkan kekerasan berlebihan. Pemaksaan oleh guru pada titik tertentu akan menghasilkan perlawanan berupa pembangkangan, kekerasan verbal, hingga kekerasan fisik dari peserta didik. Paradigma pendidikan yang memandang pikiran peserta didik sebagai api yang harus dinyalakan akan menciptakan interaksi timbal balik dalam proses belajar dan mengajar. Guru bertugas menyalakan, memancing, dan memunculkan kreativitas dan karakter peserta didik. Peserta didik akan mengekspresikan potensi-potensi kreatif mereka. Paradigma pendidikan bahwa pikiran peserta didik ialah api yang harus dinyalakan akan menciptakan sikap saling memuliakan. Hanya sikap saling memuliakan antara guru dan murid yang akan mencegah kekerasan berulang dalam dunia pendidikan kita. Ya, nah, pertemuan kita selesai. Kamu bisa lihat tugas ada di luar video ini, nanti di halaman depan, di depan kamu bisa lihat di situ ada link, itu harus tinggal kamu klik, kemudian kamu kerjakan. Itu ada materi, dari materi 1, 2, 3 tergabung di situ, pilihan ganda berjumlah 20. Oke, demikian materi kita untuk bab 8, semoga mudah dipahami. Kemudian kamu juga mudah dalam mengerjakan semua tugas yang diberikan. Ya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.